Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Dr. Asep Wawan Jatmika, Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta seluruh hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nafal Habibi, mahasiswa dari program studi Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Kapser Inovasi Cangkir Kopi Ramah Lingkungan, yang bertujuan untuk merespon permasalahan lingkungan akibat penggunaan gelas plastik sekali pakai dengan pendekatan produk berbasis keberlanjutan. Penggunaan gelas plastik sekali pakai telah menjadi penyumbang signifikan dalam krisis limbah plastik global. Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya sekitar 500 miliar gelas minuman sekali pakai dibuang ke lingkungan. Sayangnya, sebagian besar dari limbah ini tidak dapat terurai secara alami dan berakhir mencemari tanah, saluran air, bahkan ekosistem laut. Lebih jauh, di Indonesia sendiri, sampah plastik menyumbang sekitar 17% dari total 64 juta ton sampah nasional setiap tahun. Ini menjadi alarm serius bagi kita semua, bahwa konsumsi plastik yang tidak terkendali, khususnya dari aktivitas sederhana seperti minum kopi, dapat berdampak luas dan berkelanjutan terhadap kesehatan lingkungan kita. Oleh karena itu, solusi inovatif yang tidak hanya menggantikan bahan, tetapi juga mengubah perilaku konsumsi masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu solusi yang sedang dikembangkan secara global adalah konsep edible coffee cup atau cangkir kopi yang bisa dimakan. Tujuan dari penelitian dan pengembangan produk ini dapat dirangkum menjadi 4 poin utama. Yang pertama adalah merancang edible coffee cup sebagai alternatif nyata terhadap gelas plastik sekali pakai. Kedua, menjaga kualitas dan cita rasa kopi agar tidak terganggu oleh bahan cangkir yang digunakan. Yang ketiga, menghasilkan desain yang praktis, nyaman digunakan, dan memiliki ketahanan terhadap panas. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran serta ketertarikan konsumen terhadap produk inovatif yang berwawasan lingkungan. Dengan pendekatan ini, kami tidak hanya ingin menciptakan produk, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya konsumsi yang lebih sadar terhadap lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara eksperimen dan deskriptif. Metode eksperimen yang digunakan untuk merancang dan menguji prototipe edible cup dengan fokus pada aspek ketahanan, panas, kestabilan bentuk, dan kualitas rasa. Metode deskriptif digunakan untuk memahami dan menggambarkan persepsi minat serta kesadaran konsumen terhadap produk baru ini. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur mengenai edible packaging dan perilaku konsumsi berkelanjutan. Eksperimen laboratorium terhadap produk dengan uji suhu 70-80 derajat Celcius. Yang ketiga, survei yang melibatkan lebih dari 50 responden untuk mengukur minat beli dan persepsi pasar. Yang terakhir, wawancara mendalam dengan calon pengguna dan pelaku usaha kopi sebagai bentuk validasi kebutuhan pasar. Produk yang kami kembangkan diberi nama Kapster, gabungan dari kata cup dan bites, yang mempresentasikan cangkir yang bisa dimakan. Slogannya adalah Don't toss it, eat it. Kapster memiliki beberapa fitur unggulan. Lapisan dalam menggunakan coklat cair yang berfungsi sebagai penghalang agar cairan panas tidak langsung meresap ke dalam kuki. Tahan panas hingga 80 derajat, memungkinkan pengguna menikmati kopi tanpa takut bocor. Tekstur tetap renyah di bagian luar, meskipun cangkir diisi minuman panas. Menggunakan bahan food grade alami seperti tepung terigu, gula kelapa, mentega, dan telur, dan lain-lain. Produk ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga aman dikonsumsi dan menghadirkan pengalaman unik bagi konsumen. Proses produksi terdiri dari pencampuran bahan, pencetakan dalam cetakan khusus berbentuk cangkir, pemanggangan di suhu 170 derajat selama 20-25 menit, pelapisan coklat cair di bagian dalam, dan terakhir pendinginan dan pengemasan secara higienis. Hasil uji cobanya, Kapser mampu menahan cairan panas selama 8 menit atau lebih.
Bagian luar tidak lembek dan tetap renyah saat disentuh. Rasa netral sehingga tidak mengganggu cita rasa kopi. Struktur kuat, tidak retak saat digunakan. Target utama dari Capster adalah generasi muda, khususnya mahasiswa dan konsumen yang aktif dalam gaya hidup ramah lingkungan. Kami menggunakan satu persona fiktif bernama Sarah, mahasiswa berusia 19 tahun yang aktif mencari produk zero waste, mengikuti akun-akun sustainability dan secara sadar memilih konsumsi yang bertanggung jawab. Sarah adalah representasi dari segmen pasar yang terbuka terhadap inovasi berkelanjutan. Hasil survei kami terhadap 50 responden menunjukkan bahwa 76% responden menyatakan minat untuk membeli Capster. Mereka menyebut Capster sebagai produk yang unik, lucu, dan menarik. Beberapa pelaku usaha kopi menyampaikan antusiasme untuk menjualnya di kafe mereka, dengan catatan bahwa shelf life produk harus ditingkatkan. Capster tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga menawarkan nilai tambah. Zero waste, tidak meninggalkan sampah apapun, edible, bisa dikonsumsi atau terurai alami, cocok dengan lifestyle modern, minum kopi sambil ngemil cangkir, dan diferensiasi bagi pelaku usaha kopi, menjadi unique selling point proposition. Dengan positioning yang tepat, Capster dapat menjadi solusi sekaligus ikon gaya hidup ramah lingkungan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa Capster adalah inovasi sederhana namun berdampak besar. Ia menjawab masalah lingkungan dari sudut yang menyenangkan dan praktis. Dengan penerimaan konsumen yang positif, Capster memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut secara komersial. Harapan kami, ini dapat menjadi pionir dalam perubahan perilaku konsumsi masyarakat dari yang membuang menjadi yang mengonsumsi dan dengan bertanggung jawab. Semoga Capster tidak berhenti sebagai ide, tetapi menjadi solusi nyata yang dapat berkontribusi dalam gerakan menuju bumi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu Bapak Dr. Asep Wawan Jatnika, Magister Hukum, serta seluruh hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.